Karena kebijakan publik itu sepengetahuan saya dan saya dapatkan di pelajaran di sekolah, di kuliah, adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah, di mana kebijakan itu adalah bersumber dari aspirasi masyarakat. Sehingga keluar kebijakan. Tapi dengan adanya Undang-Undang 23 itu, kita istilahnya seperti pelaksana aja itu, kepala daerah itu seperti pelaksana saja. Jadi tidak membuat sebuah kebijakan publik yang memang bersumber dari aspirasi dan keinginan masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pada saat itu, kalau begini, rugi negara menggaji saya. Ya udah, kalau begitu lebih bagus saya mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Padjadjaran. Wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus program doktor Universitas Padjadjaran, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Isranur MSI. Beliau adalah Gubernur Kalimantan Timur. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Iya, baik. Mungkin Bapak berkenan cerita mengenai pengalaman Bapak yang menempuh pendidikan S1 di Universitas Mula Warman, kemudian S2 di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, dan kemudian S3 di Universitas Padjadjaran Bandung. Bapak juga merintis karir di pemerintahan, mulai dari wakil bupati, kemudian jadi bupati Kutai Timur, dan saat ini menjadi Gubernur Kalimantan Timur. Silakan, Pak. Kalau ditanya persoalan pengalaman ketika sekolah di ambil S1, ya sama seperti yang lain-lain. Sama seperti yang lain-lain, teman-teman lain, juga seperti Mas Bambang bagaimana dulu, sekolahnya ya kira-kira kayak gitu dah. Cuma ada beberapa hal mungkin yang perlu saya informasikan. Jadi saya itu masuk kuliah di Unmul tahun 1977. Kemudian selesai 1981. Jadi 4 tahunan ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi pada saat itu ada kebijakan Menteri Pendidikan, Bapak Profesor Daud Yusuf, merubah sistem sekolah sarjana itu menjadi stratum. Nah, jadi tahun 81 itu awal, kalau nggak salah, bukan, tahun 80 kebijakan itu, tahun 81 saya oleh profesor saya, dosen saya dimasukkan langsung mengambil stratumnya, strata ke S1-nya. Ya nggak tahu saya apakah mungkin karena dia kasihan saya ini susah belajar, jadi dipercepat aja kira-kira seperti itu. Tapi teman-teman saya satu angkatan itu banyak, boleh katakan ada sekitar 50% dari angkatan saya tahun 77 itu yang mengambil sarjana muda. Ya, sampai sarjana muda. Saya diberikan kesempatan untuk strat S1-nya begitu. Karena kebijakan pertama mungkin ini saja. Mungkin mahasiswa pertama yang terus disuit ke strata.
ambil sarjananya gitu. Mungkin ya. Karena pada saat itu kita tidak tahu juga data yang ada di universitas lain atau di perguruan tinggi lain yang ada di Pulau Jawa terutama. Ya. Jadi tahun 81 saya wisuda bulan September. Sudah sarjana. Jadi tidak ngambil sarjana muda lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kira-kira ya kata mungkin ya. Ini sekali lagi kata dosennya, ini kalau nggak dilulusin kasihan juga ini orang kan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu Mas Bambang. Kemudian saya masuk kerja tahun 81 itu sebagai penyuluh pertanian setelah selesai. Karena saya ambil jurusan agroekonomi waktu itu, saya lulus langsung diterima di Dinas Pertanian sebagai penyuluh pertanian. Bulan November 2081 dia diangkat sebagai pegawai negeri sipil, ya, ASN ya, kalau sekarang ini. Dulu PNS masih namanya. Nah, kemudian bekerja beberapa saat itu sebagai penyuluh pertanian. Tahun 90 itu saya ditarik bekerja di Kanwil Departemen Pertanian Kalimantan Timur. Bukan 90, maaf, 96 ya. Tahun 96. Maaf, 96. Tapi status saya sebagai penyuluh. Tenaga fungsional. Oleh Kepala Kantor Wilayah, saya diangkat sebagai jabatan struktural. Kepala Bidang Ekonomi Pertanian. Jadi tahun 2000 itu terjadi likuidasi kanwil-kanwil, termasuk kanwil pertanian. Nah, pada tahun yang sama saya diundang oleh Bapak Bupati Kutai Timur ke Sangatta, penjabat sebagai asisten ekonomi pembangunan. Nah, 2001 diangkat oleh Pak Awang Paruk sebagai asisten ekonomi, asisten 2 kalau gitu anunya, posisinya di Kutai Timur. Ya udah tahun 2003, 2004, 2003 Pak Awang Paruk calon gubernur. Yang pada saat itu pemilihan gubernur itu dipilih oleh DPRD masih. Kalah Pak Awang Paruk. Nah, tahun 2004 saya berhenti jadi asisten 2. Ya, karena yang menggantikan bupati kan wakil bupati. Nah, saya tidak lagi difungsikan sebagai asisten 2. Diganti 2004. Nah, 2005 akhir itu, ini singkat cerita aja Mas Bambang. Terjadi pemilihan kepala daerah langsung di Kutai Timur. Nah, Pak Awang Paruk nyalon lagi jadi Bupati Kutai Timur, kalah di pemilihan gubernur di Provinsi Kaltim, nyalon lagi sebagai Bupati. Nah, beliau ngambil saya sebagai wakil. Nah, tahun 2000 Desember itu pemilihan 2005 kami memenangkan, Pak Awang Paruk menang, saya sebagai wakil bupati. Ya udah sampai 2007 jadi wakil bupati. Nah, Pak Awang Paruk kembali lagi nyalon gubernur.
Tapi pemilihannya kan sudah langsung oleh rakyat. Nah, 2008 Awang Paruk memenangkan pemilihan kepala daerah atau gubernur Kalimantan Timur. Nah, saya 2009 menjadi bupati lah, ceritanya seperti itu. Karena beliau kan nggak mungkin jadi bupati lagi kalau sudah jadi gubernur. Yeah. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi saya bulan Maret tahun 2009 dilantik oleh, oh ya Pak Awang melantiknya saya jadi bupati. Ya udah. Sampai ya oke, jadilah ceritanya bupati kan begitu. Kemudian tahun 2010 pemilihan langsung bupati. Saya nyalon lagi dengan wakil saya Ardiansyah Sulaiman. Ya alhamdulillah juga berhasil, Allah berikan amanah, rakyat berikan kepercayaan sebagai Bupati Kutai Timur. Nah, sampai dengan tahun 2014 saya jadi bupati kedua. Tahun 2014 nggak jadi bupati lagi. Bulan Februari, ya akhir Februari 2015 saya sudah tidak jadi bupati. Setahun sisanya saya mundur jadi bupati. Sampean nggak tanya kenapa saya mundur? Ya, kami calon gubernur. Bukan. 2015 belum. Apa konvensi itu, Pak? Oh bukan. Enggak, bukan konvensi. Jadi pada saat itu ya ada sesuatu yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden di Bogor, persoalan terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ya. Jadi pada saat itu kewenangan-kewenangan di daerah kabupaten itu ditarik ke provinsi. Jadi bukan persoalan berkeinginan untuk melaksanakan kewenangan. Yang persoalannya adalah banyak hal yang menyangkut pelayanan itu menjadi terhambat. Misalnya, contohnya, kalau di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur itu kan soal tambang. Tambang galian C itu ditarik ke provinsi. Nah, akibatnya ditarik ke provinsi, masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usaha tambang yang kecil-kecilan itu, misalnya galian C itu adalah batu, tanah uruk, pasir, itu harus ngurusnya ke provinsi. Dulu zaman saya sebagai bupati, saya malah delegasikan perizinan untuk mengusahakan galian C itu ke camat supaya lebih cepat. Tapi dengan ditariknya ke provinsi, akibatnya tidak lagi cepat, malah itu membuat kesulitan bagi masyarakat yang dilayani. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, dan kami sudah siapkan draft daripada revisi Undang-Undang 23 itu kepada pemerintah dan DPR. Tapi pada saat itu rupanya tidak direspons. Ya udah, saya bilang kayaknya sia-sia saya jadi bupati karena tidak bisa melaksanakan kebijakan publik. Jadi kebijakan publik pada saat itu sudah mulai tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena kewenangan itu ada semua di pusat dan di provinsi. Waktu itu Bapak Ketua Apkasi, Pak. Ketua Apkasi.
sedang sebagai ketua advokasi. Karena kebijakan publik itu sepengetahuan saya dan saya dapatkan di pelajaran di sekolah, di kuliah, adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah, di mana kebijakan itu adalah bersumber dari aspirasi masyarakat. Sehingga keluar kebijakan. Tapi dengan adanya Undang-Undang 23 itu, kita istilahnya seperti pelaksana aja itu, kepala daerah itu seperti pelaksana saja. Jadi tidak membuat sebuah kebijakan publik yang memang bersumber dari aspirasi dan keinginan masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pada saat itu, kalau begini, rugi negara menggaji saya. Ya udah, kalau begitu lebih bagus saya mundur. Sampai beberapa saat tidak ada dilakukan revisi Undang-Undang 23 itu, ya saya konsisten mundur. Jadi setahun sisa jabatan saya tidak. Itulah ceritanya. Tapi tidak apa-apa, saya tidak menyalahkan undang-undangnya. Tapi karena undang-undang itu saya merasa saja. Ya, mungkin salah atau benar ini nanti Mas Bambang yang menilai atau siapapun yang bisa menilai. Karena saya tidak bisa melaksanakan apa yang kebijakan publik yang bisa dituangkan dalam sebuah yang bersumber dari aspirasi masyarakat bawah. Seperti itu. Nah, flashback lagi mundur sebelum terjadi seperti itu, tahun 2002 itu kan saya kuliah di Dr. Sutomo. Ya, dapatlah kira-kira sekitar 2 tahun, kurang dari 2 tahun sudah bisa menyelesaikan S2 saya di Dr. Sutomo Surabaya. Kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya ya udah, bermodal daripada sebuah pendidikan S2 itu ya saya cobalah bagaimana meningkatkan kapasitas sebagai bupati di Kutai Timur. Wah, pada saat itu memang pada saat lulus sebagai S2 dari Dr. Sutomo Surabaya, itu saya masih status saya sebagai asisten 2. Tapi banyak sekali manfaat yang saya rasakan dengan adanya tambahan pendidikan ke stratum 2 tersebut. Nah, selanjutnya tahun 2015 dan 2015 itu saya nggak lagi sebagai bupati. Saya kuliah di Bandung. Itu masih sebagai bupati loh, Pak. Nah, sambil kuliah, jadi setiap akhir minggu, mulai Jumat sampai hari Minggu itu full time ambil kuliah di Pajajaran. November 2014 itu alhamdulillah selesai. Ya, totally waktu dipakai 19 bulan. Sejak mulai matrikulasi dilaksanakan sampai menyelesaikan disertasi 19 bulan selesai. Dan itulah modal saya. Dan saya bangga dan bahagia dengan pernah mendapatkan sebuah kesempatan belajar di Universitas Pajajaran itu. Jadi sebuah kebanggaan saya sendiri. Kalau lulusnya sebagai cum laude dan atau wisudawan terbaik pada tahun itu, mungkin kebetulan saja. Jadi tidak kira-kira mungkin kesian juga dosennya kira-kira seperti itu. Ya udahlah, kira-kira seperti itu. Kemudian calon gubernur itu tahun berapa, Pak? Tahun 2017. Nanti dulu. 17 ya. 2018 ya, 2018 ya, bulan Maret ya. Maret April. Ya calon aja sih. Karena banyak juga dorongan yang untuk saya calon.
supaya saya mencalonkan diri, walaupun pada saat itu memang posisi saya kan tidak begitu dikenal di Kalimantan Timur di awal-awal itu. Tapi saya punya keyakinan, ya sempat juga terucap pada kawan-kawan di kiri kanan. Dan saya bilang kalau saya jadi calon gubernur, nggak ada yang bisa ngalahkan saya, gitu aja. Kira-kira seperti itu, Mas Bambang. Ya udah calon aja. Makanya di polling-polling juga tidak pernah saya di atas nomor 3, nomor 4, terus di polling-polling. Nggak pernah di nomor 2, apalagi nomor 1 di polling itu. Tahun 2018 itu. Ya, tapi saya punya keyakinan, saya udah. Nggak apa-apa di polling nomor 4, nomor terbawah, tapi saya yakin akan jadi gubernur, gitu aja. Bapak sudah terkenal seluruh Indonesia waktu itu. Ya mungkin juga. Mungkin juga ya. Ya tapi gitulah, nggak apa-apa, kita hanya persoalannya udahlah. Nah, kita jalani aja hidup ini dengan bahagia, dengan rasa syukur, ya udah. Itu aja. Dan akhirnya terpilih. Ya, alhamdulillah terpilih. Mei 2018. Ya. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Baik, Pak Isran, Kalimantan Timur seperti tadi Bapak sampaikan itu adalah potensial untuk pertambangan, baik migas maupun terutama batu bara. Ya. Tapi selain potensinya yang besar, pasti akan dampak ekonominya juga besar untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Timur. Ya. Tapi ternyata dampak sosial, dampak lingkungan, infrastruktur dan sebagainya terakhir membuat Bapak agak marah gitu ya, agak vokal di DPR. Nah, menurut Bapak idealnya seperti apa, Pak? Saya mau klarifikasi dulu, bukan marah, nyampaikan saja. Kalau marah itu enggak. Jadi gini Mas, jadi persoalannya kembali lagi, persoalan setelah revisi Undang-Undang Nomor 4 2009 ya, tentang minerba. Jadi saya kembali ke belakang dulu. Kalimantan Timur itu, Pak, sejak awal memang sangat potensial dari sumber daya alamnya. Sejak kita merdeka, Kalimantan Timur itu sebagai penghasil devisa terbesar dari sumber daya alam yang berasal dari minyak dulunya. Mulai kita merdeka, Kalimantan Timur itu sebagai penghasil dan untuk negara dan bangsa ini. Itu dari sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kemudian tahun 1971, Kaltim itu sebagai penghasil kayu terbaik, terbesar, termewah. Dan itu juga sebagai sumber penerimaan negara ini. Dan yang ketiga sampai sekarang ini adalah penghasil batu bara. 60% batu bara yang diekspor dan dihasilkan oleh negara ini berasal dari Kalimantan Timur. Dan memiliki kualitas yang terbaik, prima, ada di Kalimantan Timur sampai sekarang. Jadi potensinya ini sangat luar biasa. Dan itu adalah untuk negara dan bangsa. Nah, ketika pelaksanaan kegiatan pertambangan ini diatur dalam bentuk undang-undang, ya sebenarnya Undang-Undang Nomor
2009 itu nomor 4 kah atau nomor 9? Saya balik. Betul, Pak. Betul. Nomor 4 tahun 2009 itu sudah bagus, Pak, sebenarnya. Bagus sebenarnya. Lalu dengan adanya Undang-Undang 23 2009 itu sudah ditarik lagi dari kabupaten kota ke provinsi. Dan setelah di provinsi ditarik lagi ke pusat gitu. Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Loh, ada apa gitu loh persoalannya? Ketika ada masalah terkait, menurut saya nih, jika ada masalah terkait dengan persoalan pelaksanaan di lapangan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 itulah yang diperbaiki. Bukan harus ditarik, akibatnya apa? Bukan persoalan undang-undang menyalahkan undang-undangnya itu, bukan, Pak. Tapi karena undang-undang itulah yang terjadinya sumraut dan terjadinya maraknya dan memburuknya suasana illegal mining. Kenapa? Karena daerah tidak punya kewenangan lagi. Lalu dari mana dasar pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dari segi lingkungan? Dari aturan lingkungan, dari segi manajemen, dalam hal sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan itu kan satu paket. Kalau misalnya izinnya yang dikeluarkan bukan pemerintah daerah, tapi disuruh mengawasi, ini akan terjadi sebuah kesenjangan. Apa yang mau diawasi? Wong yang memberikan izin bukan gubernur. Makanya terjadilah persoalan yang sekarang ini. Jadi sekali lagi saya bukan menyalahkan daripada undang-undang itu, tidak. Tapi karena undang-undang itulah maraknya terjadi illegal mining di Kalimantan Timur. Dan saya dengar juga kawan-kawan saya di provinsi lain yang juga mengalami yang sama. Jadi kembali lagi bukan menginginkan sebuah kewenangan, tapi persoalannya harus jelas gitu apa yang dilakukan oleh daerah. Itu persoalannya. Jadi Mas, sejak tahun 2020 pokoknya nggak karuan-karuan dah. Jalan pada rusak, jalan provinsi, jalan negara, nasional, apalagi jalan kabupaten digunakan. Kita mau menegur gimana? Apa dasarnya mau menegur? Kalau dia menjawab, Pak, ini sekarang urusan tambang bukan lagi urusan daerah, urusan pusat. Ya udahlah sampai di situ aja memang kita. Jadi kita juga daerah, apalagi gubernur yang dikatakan sebagai wakil pemerintah pusat tidak memiliki sebuah kebijakan atau otoritas yang diberikan bersamaan gitu. Namanya sebagai wakil pemerintah pusat, tapi tidak bisa, tidak ada gitu ya tidak terjadi. Jadi solusinya hanya revisi undang-undang, Pak, ya? Ya nggak tahu saya. Pokoknya kan ini kan sudah dibuat undang-undang nih. Mau nggak mau, nggak mungkin undang-undang itu langsung direvisi dalam waktu singkat. Saya nggak tahu apakah memang ini bisa apa tidak. Tapi saya kira persoalannya adalah tadi, bagaimana pengawasan. Sekarang misalnya, walaupun sistem online sekarang mau diterapkan, tingkat lapangan, Pak, nggak ada yang bisa mengontrol. Online itu tidak bisa mengontrol pengawasan. Pengawasan di online itu nggak bisa gitu. Izin misalnya sistem online lah, oke, ini mempermudah untuk mengontrol bagaimana sumber daya alam ini betul-betul bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tapi di lapangan nggak bisa, Pak. Ya. Dan persoalannya sekarang, kalau sistem online, kan pasti ada perangkat juga di daerah, Kementerian ISDM. Dia harus bangun. Tidak mungkin tidak ada perangkat di daerah. Yang punya perangkat di daerah itu adalah provinsi, kabupaten, kota. Perangkatnya namanya Dinas ISDM. Tapi pemerintah daerah kan bisa mengajukan judicial review, Pak.
untuk undang-undang yang dianggap nggak tepat? Maaf Pak, kalau gubernur melakukan judicial review sangat tidak tepat. Ya, ya. Kenapa? Karena sebagai legal standing sudah tidak sesuai. Karena gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat. Kalau gubernur yang melakukan judicial review sama menjudicial dirinya. Kalau lihat dari sisi status dia gitu. Jadi tidak mungkin. Tapi kalau saya bupati atau wali kota, bukan wakil pemerintah pusat. Bisa. Nah, bisa. Tapi kalau gubernur yang melakukan review, rasa-rasanya, ya nggak tahu kalau Mas Bambang ya. Ya betul. Ya, karena gubernur itu wakil pemerintah pusat, masa menggugat dirinya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, jadi ini satu masalah yang masih menunggu solusi ke depannya. Lalu ini bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Tapi Kalimantan Timur kan kemudian mendapat mendapat kepercayaan atau kesempatan untuk menjadi lokasi ibu kota negara baru. Saya kira ini juga luar biasa posisi ini. Tentu punya potensi ekonomi, sosial, politik yang sangat besar untuk Kalimantan Timur. Ya. Menurut masyarakat dan menurut Bapak, seperti apa tanggapannya? Penetapan pemerintah Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara atau ditetapkan sebagai ibu kota negara itu adalah sebuah kebijakan yang luar biasa oleh Presiden. Itu luar biasa menurut saya. Walaupun itu masih hitung-hitungan saya masih sangat terlambat. Karena ibu kota negara itu adalah milik rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ibu kota sebuah negara milik bangsa-bangsa yang ada di dunia. Jadi ketika Bapak Presiden Jokowi menetapkan itu adalah menetapkan sebuah kepentingan seluruh umat manusia di Indonesia khususnya maupun di seluruh dunia. Dan itu bukan kepentingan Kalimantan Timur saja, tapi kepentingan bangsa ini. Kajian-kajian yang mendasari yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu sudah sangat benar. Menurut saya, nah ini saya nggak tahu menurut Mas Bambang. Kenapa? Karena kajian-kajian itu sudah meliputi berbagai aspek. Misalnya aspek sejarah. Tahun 57 Bung Karno presiden pertama mau memindahkan ibu kota itu ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian Pak Harto kalau nggak salah, kalau nggak 89 atau 98 ya, juga ingin memindahkan ibu kota itu di luar Jakarta, ke Jonggol. Dua orang ini pemimpin kita sudah meninggal, Mas Bambang. Pemimpin besar kita. Kemudian tahun 2012 apa? 2011 ya. Presiden SBY juga ingin memindahkan ibu kota itu ke Jonggol Selatan. Belum meninggal dia, panjang umur beliau masih. Nah, padahal pada saat itu baik presiden pertama maupun kedua, bahkan presiden ke-6 zamannya Pak SBY belum melihat Jakarta itu secara real dan akademik terjadi masalah. Tidak ada tanda-tanda macet pada saat beliau ingin memindahkan. Kumuh, banjir. Bahkan di Jakarta itu tidak ada tanda-tanda waktu itu yang namanya sinking land. Yang oleh para pakar rata-rata sebagian Jakarta itu menurun
lebih kurang rata-rata ini adalah 4 cm per tahun. Bisa dibayangkan kalau 100 tahun lagi itu ibu kota, Jakarta itu, ada 4 meter dia berada di bawah permukaan laut. Jadi mungkin menurut saya sudah tidak ideal lagi. Padahal pada saat itu tidak ada hasil penelitian ilmiah yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian lainnya yang memberitahukan kepada Bapak Bung Karno dan Pak Harto. Mungkin pada saat itu mungkin apakah feeling atau namanya istilahnya ilham atau inspirasi yang di luar kapasitas manusia. Nah, sekarang dikaji oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejak dimulai pemerintahan Pak Jokowi tahun 2014 akhir. Bayangkan itu, sampai tahun 2019 baru diumumkan. Jadi ini adalah Mas Bambang, jadi ini bukan urusan Kalimantan Timur, urusan pemerintahan dan urusan bangsa yang ke depan. Jadi kalau menyatakan bahwa undang-undang nomor berapa ya, undang-undang mengenai IKN itu, lupa saya malah, 2000 nomor 3 ya, 2021 ya, ini baru diundangkan. Nah, itu bukan buru-buru Pak, menurut saya terlambat, sudah sangat terlambat karena kebutuhannya. Karena persoalannya apalah? Ya mungkin juga tadi ada pertimbangan-pertimbangan lain oleh Presiden yang sangat logis dan masuk akal menurut saya. Bagaimana menyeimbangkan pembangunan negara ini ke wilayah luar Jawa. Selama ini kan Jawa menjadi sentris kegiatan pembangunan ekonomi. Hampir 60% PDB nasional itu dibangun di Jawa. Penduduknya pun banyak di Jawa, hampir 60%, lebih 62% mungkin. Akibatnya konsentrasi pembangunan itu hanya di Pulau Jawa. Makanya Bapak Presiden selalu bicara, jangan lagi Jawa sentris. Itu that's right statement. Pak, ya Pak Isran. Yes. Tadi alasan-alasan makro memang cukup cukup gitu ya. Tapi yang saya tanyakan kira-kira dampak untuk masyarakat Kalimantan Timur ke depan dengan adanya IKN itu seperti apa kira-kira? Ya, ada tantangan, ada peluang bagi masyarakat Kalimantan Timur. Saya kira pasti akan ada dampaknya. Pasti akan ada dampaknya. Paling tidak aktivitas itu kan menyebabkan terjadinya misalnya atau khususnya untuk jangka pendeknya dalam hal rencana pembangunan infrastrukturnya. Artinya kalau ada infrastruktur dibangun dengan menggelontorkan biaya misalnya sebesar apapun itu akan menjadi sebuah pertumbuhan. Dan masyarakat akan terlibat di sana. Dan masyarakat yang di luar Kalimantan pun akan mendapatkan kesempatan misalnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, itu kan suplai bahan pangan yang cukup besar. Kan di Kalimantan Tengah dibangun namanya food estate. Nah itu juga akan pasti berdampak kepada masyarakat yang ada di sana. Kemudian lagi misalnya provinsi lain yang memproduksi batu misalnya sebagai sumber material pembangunan infrastruktur seperti misalnya Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan kemudian juga kegiatan-kegiatan lain pasti juga akan mendapatkan manfaat yang di sekitarnya. Bahkan itu nanti mungkin untuk wilayah tengah ke timur itu akan mendapatkan dampak yang luar biasa. Jadi saya tidak bisa menyebutkan berapa persen perkiraan pertumbuhan diakibatkan adanya pemindahan dan pembangunan ibu kota itu. Ya, saya kira pasti ada. Ya. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti anterin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti.
Pak, selanjutnya kembali kepada posisi Bapak sebagai gubernur. Jadi Bapak kan pengalaman panjang nih di wilayah Kalimantan Timur ini. Apa saja yang menurut Bapak ini sudah dicapai tadi dengan fasilitas pertambangan yang begitu besar sejak zaman kita merdeka awal itu. Selain juga kemudian menimbulkan banyak persoalan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, jadi sebenarnya dengan sumber daya alam seperti itu kan kembali lagi bahwa sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Timur kan bukan untuk masyarakat Kalimantan Timur saja, untuk bangsa dan negara ini. Itu dulu poinnya. Nah, jadi apakah yang dihasilkan oleh minyak, bahkan sekarang ditambah gas lagi yang berasal dari Kalimantan Timur, kemudian dihasilkan oleh kayu sejak tahun 2071, kemudian sejak tahun 96 batu bara hingga sekarang, itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya memang ada dampaknya, tapi dari segi daerah sendiri ya tidak banyak, Pak. Misalnya, bagi hasil minyak dan gas kan lumayan besar tuh. Tapi bagi hasil batu bara, Pak, kecil. Hanya 13%. Royalti. Royalti dari 13% itu diambil Jakarta, 7%. Tinggal 6%. Dibagi-bagi dengan daerah penghasil dengan non penghasil. Kecil, Pak, tidak ada banyak pengaruhnya. Hanya ada pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja, aktivitas masyarakat. Itu ada. Tapi kan Kalimantan Timur tidak pernah mengeluh dengan persoalan itu. Tidak pernah banyak menuntut bahwa loh kami ini sedikit. Mestinya seperti penghasil batu bara terbesar ini, mungkin daerah-daerah lainnya termasuk Sumatera Selatan dan daerah-daerah lainnya, mestinya dalam hal tambang di luar minyak dan gas ini mestinya bagi hasilnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena daya rusak lahan itu jauh lebih besar. Karena kalau minyak dan gas kan di bawah permukaan, tidak ketahuan itu permukaannya, tidak terganggu. Tapi kalau batu bara, Pak, yang open pit, itu Pak merusak lubang-lubang. Dan dana yang kembali ke daerah itu tidak sesuai dengan dan tidak mampu untuk membiayai kerusakan alam itu. Nah, jadi itu. Jadi kalau tadi adalah persoalannya besar tadi adalah memang itulah sebuah menurut saya lah ketaatan daripada Provinsi Kalimantan Timur terhadap NKRI ini. Udahlah, enggak apa-apa. Artinya biaya ini. Nah, persoalannya kembali adalah bagaimana juga mestinya sumber daya alam itu juga bermanfaat kembali ke daerah itu yang memadai dah. Saya usulkan kemarin minimal 40% dari pendapatan sumber daya alam berupa batu bara ini ke daerah supaya nanti itu seimbang untuk dalam hal bagaimana mereklamasi lahan, memperbaiki lingkungan. Mungkin ada gunanya, mungkin ya. Pasti ada gunanya, kan begitu. Nah, kalau Bapak tanyakan apa saja prestasi selama ini, saya tidak bisa bicara, Pak, soal prestasi. Tidak bisa saya menilai diri saya sendiri. Nanti kalau saya sampaikan ke Bapak, nanti lebih subjektif. Wah, hebat pembangunan berhasil. Nggak bisa. Kita serah Mas Bambang bagaimana nanti menilainya. Saya berhasil atau tidak, atau masyarakat lain yang bisa menilainya. Kalau saya memberikan penjelasan penilaian itu sendiri kepada diri saya sendiri, menyampaikan itu pasti akan terjadi subjektivitas. Yang tidak maju, saya bilang maju. Nah, yang saya bilang yang tidak berhasil, saya bilang berhasil. Oh, saya nggak mau itu. Ya, itu aja ya. Tapi ada mungkin penilaian yang mendekati objektif ya. Saya membaca laporan mengenai bagaimana pendapat masyarakat Kalimantan Timur mengenai calon pemimpin yang akan datang, yaitu calon gubernur yang akan datang. Itu nama Bapak masih di tempat yang paling atas. Nah, ini kan sudah semacam pengakuan bahwa kalau Bapak tidak berhasil pasti tidak akan diinginkan lagi. Ya nggak tahu saya itu. urusan apa namanya lembaga survei yang melakukan. Saya juga nggak mau komentar. Nanti, kan nanti macam-macam lagi anunya. Ini nanti ada macam-macam lagi. Bisa saja ada interpretasi atau mungkin ada macam-macam. Ya juga nggak mau komentar soal itu ya. Ya. Atau begini Pak, pertanyaannya, ini kan masih ada kira-kira 1 tahun lah ya, Kak sampai. Ya. Mungkin masih ada yang ingin Bapak kejar untuk diselesaikan sebagai apa target yang memang direncanakan.
Ya, sebenarnya banyak sekali yang sementara ini menurut saya yang tidak terkejar, Pak. Yang tidak bisa dilaksanakan. Selama 2 tahun terakhir kita tidak bisa dapat melaksanakan program apa yang disebut dengan RPJMD yang sudah kita susun bersama Wakil Gubernur. Karena gara-gara COVID ini, semua kegiatan tidak bisa berjalan dengan sesuai rencana. Ya mudah-mudahan yang ke depan ini sesuai dengan rencana tahunan bisa terkejar. Tapi saya kira tidak bisa mengejar RPG di dalam RPJMD atau rencana 5 tahunan selama saya ini. Karena memang persoalannya adalah terhambat dari akibat COVID-19. Saya kira nggak tahu di daerah lain, tapi saya kira sama itu. Karena tidak bisa mengejar karena kita banyak konsentrasi biaya segala macam ke penyelesaian penanggulangan penyakit menular COVID-19 ini. Saya kira itu. Mudah-mudahan yang sisanya ini yang bisa kita selesaikan dengan baik. Tapi bagaimanapun saya bersyukur bahwa itu juga adalah sebuah upaya yang dapat kita laksanakan, apapun hasilnya kita syukuri. Kira seperti itu. Ya. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Kita kembali ke waktu Bapak mendapat gelar doktor, Pak, ya, di Universitas Padjadjaran. Ya. Pak juga sudah membuat tesis mengenai desentralisasi izin pertambangan batu bara. Ya. Artinya desentralisasi, tetapi ini malah ditarik lagi. Nah, pada waktu itu rekomendasi Bapak apa itu sebenarnya? Ya, rekomendasinya salah satu seperti itu, bahwa dalam hal pemberian izin itu yang lebih bagus, yang lebih akurat, yang lebih terkontrol memang harus didesentralisasi, Pak. Karena negara kita ini terlalu luas. Pengalaman, Pak, ini pengalaman saya dan teman saya yang ada di Pulau Jawa saja. Ketika Undang-Undang 23 tahun 2014 diterapkan, 2014 bulan Oktober. Jadi ada 4 orang masyarakat datang ke Bupati Purbalingga. Namanya Pak Sukento, bupatinya. Ya, betul. Jadi rakyatnya datang untuk minta izin tambang pasir di Kali Serayu, Purbalingga. Karena penerapan undang-undang itu, bupatinya menjawab, mohon maaf, Mas, bupati tidak memiliki kewenangan lagi dalam memberikan izin tambang ini. Sampean silahkan datang ke Semarang untuk mendapatkan izin ke gubernur. Jadi 4 orang ini datanglah bersama-sama berempat ke Semarang. Sampai ke kantor gubernur Semarang, apa kata petugas di sana yang berwenang, mungkin di asisten 1, asisten 2-nya, kami bisa memberikan, tapi sampean harus datang dulu ke Balai Besar di Purworejo. Nah, dah sampai tadi ke Purworejo lah, 4 orang tadi. Sampai ke sana, apa kata Balai Besar di Purworejo? Maaf Mas, sampean ada bawa enggak rekomendasi dari Bupati? Nah, kalau ada rekomendasi dari Bupati, maka kami akan proses.
Kata orang berempat ini tadi, mohon maaf Pak, kami tidak dapat, hanya disuruh saja. Yaudah, itu ambil aja rekomendasi dulu ke Purbalingga, Bupati Purbalingga. Datanglah kembali ke Bupati Purbalingga dengan Mas Kento. Apa kata Mas Kento? Mohon maaf Mas gitu loh. Di dalam undang-undang ini tidak ada disebutkan kewajiban bupati memberikan rekomendasi. Bayangkan Mas, orang yang hanya modalnya mungkin hanya dengan otot, dengan cangkul sekop, mungkin dengan gerobak dorong, disuruh berurusan begitu. Itu contoh Pak. Ya. Itu seluruh contoh itu berlaku terjadi di seluruh dunia ini, seluruh Indonesia maksudnya. Ya. Itu Mas. Ya. Dan jadi begitu kira-kira apa persoalannya yang makanya saya bilang desentralisasi itu perlu Pak dalam hal-hal tertentu, dalam hal usaha masyarakat. Kenapa saya bilang kenapa itu terjadi sekarang ini? Dengan adanya Undang-Undang 23/2014 saja, wibawa negara Pak sudah menurut saya sudah berkurang, Pak. Enggak ada, kurang, tinggal sedikit. Nah, apalagi dengan ini Undang-Undang Nomor 3 2020. Itu Pak orang sekarang enggak mikirkan izin lagi. Hantam dia, gali dia, tanah uruk, batu gunung, batu pasir untuk keperluan mereka. Akibatnya apa? Itulah yang saya bilang itu negara kelihatannya ya, mudah-mudahan saya salah. Tidak ada wibawa. Masyarakat suka-sukanya dia. Jadi itu yang saya maksud bukan menyalahkan undang-undangnya, bukan menyalahkan undang-undangnya, tapi karena undang-undang itu terjadinya marak illegal mining. Karena orang tidak mau lagi repot. Karena bagaimana Pak ngurus ke Jakarta? Nah itu kira-kira seperti itu. Itulah kira-kira kenapa disertasi saya itu memperkuat perizinan itu lebih bagusnya diberikan desentralisasi Pak. Negara kita terlalu luas Pak, terlalu besar. Enggak seperti Singapura bisa diurusi oleh pusat. Apalagi negara ini bukan pusat yang menguasai dan mengaturnya. Seluruh Indonesia ini termasuk kepala daerah itu adalah bagian daripada sumber daya pusat yang bisa bekerja, kan gitu, seperti itu. Ya, jadi apa yang terjadi sekarang sebenarnya sudah diramalkan Pak ya, bahwa Bapak sudah menyiapkan rekomendasinya sudah lama sebenarnya. Ya, saya sudah meramalkan. Ya kita tidak mengirakan kan kalau ada undang-undang seperti itu. Tidak ada undang-undang yang bisa menarik itu. Makanya kita memperkuat, saya mau mengatakan, oh ternyata memang harus diserahkan ke daerah. Ketika ada masalah misalnya pelanggaran, kalau ada korupsi kan gampang Pak. Kalau ada korupsi terkait dengan perizinan ini, tangkap atau dibuat regulasinya yang bisa membuat sebuah sistem di mana sistem itu bisa membuat kepala-kepala daerah tidak berbuat sesuka-sukanya dia, kan begitu. Pak Isran, sekarang kan banyak sekali alumni Unpad yang berada baik di pemerintah, di DPR juga banyak pimpinan DPR, ada di Kementerian Hukum, ada banyak di pusat. Itu nggak membantu untuk apa Pak? Koordinasi atau komunikasi gitu. Ya, kalau saya kan sebagai alumnus Pajajaran tadi bangga dan bahagia saya. Ya. Karena saya dapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terakhir di situ. Ya. Nah, ketika ada masalah-masalah seperti ini memang belum pernah terjadi kami berkomunikasi. Walaupun saya sebagai anggota alumni, rasanya kalau nggak salah satu pengurus, tapi tidak begitu penting karena saya juga menjadi ketua alumni Universitas Mula Warman, jadi tidak mungkin merangkap. Tapi dari anggota pengurus lainnya di Pajajaran saya siap gitu. Nah, ketika misalnya belum ada terjadinya sebuah hal-hal yang terkait ini kan persoalan yang mungkin belum banyak diketahui publik juga kan. Jadi mungkin tidak terjadilah pembahasan ini. Saya kira mungkin kawan-kawan alumnus lainnya dengan terjadi seperti ini juga akan berpikir banyak dan mungkin akan menyampaikan sebuah pandangan dan pendapat atau mungkin solusi yang bisa dilaksanakan bersama-sama, yang bisa disampaikan oleh keluarga besar alumnus Pajajaran. Ya, baik.
Terakhir Pak, mungkin Bapak ada saran atau harapan baik kepada alma mater maupun mungkin saran kepada mereka yang masih belajar, jadi supaya apa yang dilakukan itu memang connect atau bermanfaat untuk menghadapi masalah-masalah yang benar-benar ada di lapangan. Silakan. Ya, saya kira saya sebagai alma mater tidak mungkin bisa menyarankan karena dia lebih tahu dari saya. Tapi saya berdoa kepada alma mater, semoga alma mater saya Universitas Pajajaran terus maju berkembang dan tentu mengembangkan sebuah ilmu yang mungkin tadi bermanfaat banyak kepada bangsa dan negara ini. Nah, kemudian bagi saya adalah sebuah, kembali lagi, saya terulang-ulang ini, tapi saya suka, saya merasa bangga dan bahagia sudah pernah mendapatkan kesempatan belajar di sana dengan mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa sebagai lulusan cum laude dari jarang terjadi di Pajajaran itu yang dari sosial yang mendapatkan sebagai wisudawan terbaik. Saya dengar begitu. Yang selalu mendapatkan wisudawan terbaik itu adalah dari ilmu eksak. Nah, jadi tapi zaman saya mencoba dan berhasil sebagai wisudawan terbaik di tahun 2014 tersebut. Baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSc, Gubernur Kalimantan Timur. Banyak sekali yang disampaikan, mudah-mudahan menginspirasi untuk perubahan-perubahan kebijakan yang lebih baik ke depan. Sekali lagi terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang. Terima kasih Pak.